Prime Dialog. Pemirsa, Pilgub Jawa Barat merupakan kontestasi politik yang tak bisa dipandang sebelah mata. Karena di sini memang tidak ada sang petahana karena Ridwan Kamil dipaksa maju di Pilgub Jakarta. Tapi selepas putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif, parpol-parpol lebih berani memajukan kader-kadernya untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Taplak di Jawa Barat ada 4 pasangan yang berlaga dan mencerminkan keragaman politik di provinsi dengan populasi terbanyak di tanah air itu. Implikasi positifnya, rakyat Jawa Barat sebetulnya punya lebih banyak pilihan. Kurang dari sepekan, pemungutan suara bagaimana tren elektabilitas 4 pasangan calon. Untuk membahasnya kami telah mengundang peneliti Indikator Politik Indonesia, ada Bawono Kumoro dan juga Direktur DIP atau Democracy and Electoral Empowerment Partnership, ada Neni Nur Hayati. Saya ingin sapa terlebih dahulu, selamat sore Mas Bawono, Teh Neni, apa kabar? Selamat sore, Mbak Patricia. Baik ya semuanya ya. Oke, Mas Wono, saya ingin ke Mas Bawono terlebih dahulu. Tentu yang menjadi sorotan kita adalah soal hasil survei lembaga Anda. Bukankah seharusnya Jawa Barat ini menjadi pertarungan yang sempurna untuk 4 calon? Warga Jabar diberikan opsi banyak, ada 4 calon, tapi toh sangat superior seorang Deddy Mulyadi. Apa sebetulnya yang membuat ia memiliki pendukung yang begitu banyak, 71%? Iya, terima kasih Mbak Patricia. Ya memang dalam dua survei terakhir kami di Jawa Barat, yaitu survei bulan Oktober kemarin dan survei periode terbaru ini di bulan November, memang tidak terlalu banyak pergerakan atau dinamika elektoral ya di 4 pasangan calon. Relatif cenderung tidak ada perubahan. Memang ada sedikit penurunan elektabilitas gitu ya di pasangan calon Deddy Mulyadi Irwan Setiawan, tapi tidak signifikan. Begitupun ada peningkatan dukungan di pasangan Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibie. Lagi-lagi tidak terlalu signifikan peningkatannya, hanya sekitar 3%-an. Sementara 2 pasangan lain yaitu Acep Padang Ruhyat dan Gita serta JJ dan Ronald cenderung stagnan. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Mbak Patricia, kenapa katakanlah terlalu jomplang gitu ya tingkat gap elektabilitas misalnya antara Deddy Mulyadi Irwan Setiawan dan 3 pasangan calon lain. Ya, kalau kita lihat memang semua bermuara dari soal popularitas, tingkat pengenalan warga Jawa Barat terhadap keempat calon gubernur ini. Popularitas itu kan seperti necessary condition ya bagi setiap orang atau setiap kandidat yang ingin maju di kontestasi pemilihan langsung. Tidak mungkin seseorang akan dipilih kalau dia memiliki popularitas yang kecil, gitu ya, atau popularitas yang rendah. Popularitas pun tidak cukup kalau dia tidak disukai, tidak memiliki tingkat kedisukaan yang baik di mata pemilih. Jadi soal afeksi dari pemilih juga ada di situ. Nah, dibanding Pak Ahmad Saiku, kemudian Pak Acep Adang Ruhyat, Pak JJ, Pak Deddy Mulyadi jauh lebih tinggi popularitasnya. Kalau temuan survei kami itu sudah di angka 93%. Sementara Pak Ahmad Saiku masih di angka sekitar 34%. Kemudian Pak JJ dan Pak Acep Adang Ruhyat belum sampai seperempat warga Jawa Barat yang mengenal beliau berdua. Nah, ini kenapa ada gap popularitas yang sangat jauh. Kita bisa temukan jawabannya. Pak Deddy Mulyadi ini kan bekerja tidak 1-2 tahun terakhir, tapi sudah lama gitu ya, sudah lama berkeliling Jawa Barat, dulu lama sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian juga pernah menahkodai Partai Golkar sebelum sekarang berpindah di Partai Gerindra, kemudian pernah maju juga di Pilgub Jawa Barat 2018. Jadi investasi politik Pak Deddy Mulyadi jauh lebih panjang timbang 3 nama cagup yang itulah yang kemudian membuat kenapa tingkat pengenalan beliau jauh lebih tinggi dibanding 3 nama cagup yang lain. Dan kalau kita perhatikan dinamika sebelum pendaftaran pasangan calon di bulan Agustus kemarin, sebenarnya kan 3 nama cagup yang lain ini, terutama Acep Adang Ruhyat dan Pak JJ itu kan sebenarnya terhitung sebagai let's start
kandidasi. Artinya kandidat yang mulainya itu sangat telat. Mhm. Bahkan dalam konteks Pak JJ Ya. dan Pak Ronald, itu pencalonannya di detik-detik terakhir sebelum KPU ditutup. Mhm. Nah, itu juga menjadi faktor kenapa kemudian gap-nya terlalu jauh. Mhm. Mhm. Itu yang menjelaskan kenapa elektabilitas dari Deddy Mulyadi itu jauh mengungguli 3 cagup yang lain. Oke, oke. Teh Neni, tidak ada Iya, Ridwan Kamil sebetulnya. Sebetulnya kan bisa jadi pertarungan yang sempurna untuk 4 pasangan calon. Tapi kita sudah melewati debat-debat panjang di Jawa Barat, tapi toh angkanya tidak berubah signifikan. Apa yang terjadi? iya, tadi sebetulnya Mas Bawono sudah menyampaikan dengan panjang lebar gitu ya. Kandidat Deddy Mulyadi ini kan memiliki keunggulan modal politik dan sosial di Jawa Barat yang sudah cukup kuat dibandingkan dengan 3 calon gubernur lainnya. Dan tentu saja Deddy Mulyadi ini memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah dari mulai di daerah, kemudian politisi hingga level di tingkat nasional gitu ya. Dan kalau kita ketahui di akhir-akhir itu memakai strategi political marketing lewat sosial media, di mana kemudian setiap hari mendatangi warga yang tertimpa musibah, kemudian ada bencana, dan Deddy Mulyadi juga merekam kegiatan itu melalui publisitas. Jadi Mhm. publisitas ini menjadi salah satu strategi politik marketing yang saya kira saat ini kalau kita lihat dari 35,7 pemilih yang ada di Provinsi Jawa Barat, 60%-nya adalah Gen Z dan milenial. Nah, sehingga kegiatan yang selalu terekam melalui sosial media, melalui YouTube, TikTok terutama, Mbak Patresia, Mhm. ini dalam 6 tahun terakhir itu memiliki efek yang luar biasa, dan itu bisa mempersuasi publik. Sehingga saya kira tidak heran ketika kemudian muncul nama Deddy Mulyadi yang katakanlah tidak ada lawan. Tetapi jangan salah gitu ya, kalau kita berkaca pada Pilkada 2008, kita tahu gitu ya, pada saat itu Ahmad Heriawan dengan Dede Yusuf diusung gitu yang tidak ada sekali sampai dengan H-1 pencoblosan itu tidak ada lembaga survei atau tokoh manapun yang menempatkan posisi Aher Dede Yusuf ini ada di posisi pertama, semua Mhm. lembaga survei. Tetapi kemudian hasilnya sangat mengejutkan, kenapa? Karena pada akhirnya ada anomali di situ gitu ya, ada anomali kenapa kok Ahmad Heriawan dengan Dede Yusuf ini itu memenangkan kontestasi di Pilkada Provinsi Jawa Barat pada Mhm. tahun Teh, 2008. tapi ini Nah, kan jauh ternyata sekali salah Teh, satu 71% dengan belasan persen, betul. bahkan hanya 4-5% ini kan jauh sekali. Iya betul, tapi saya masih melihat ya ada kejutan-kejutan mungkin saja yang akan dilakukan oleh PKS misalnya, di mana Mhm. PKS ini kan memiliki loyal voters yang sangat kuat ya, termasuk juga menjadi pemilih yang solid ya di Provinsi Jawa Barat. Kalau kita lihat dari tren beberapa pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk juga pilkada 2018 kemarin di Provinsi Jawa Barat. Jadi loyalitas dukungan pemilih PKS pada pasangan calon yang diusung partai itu kemudian tidak tergoyahkan. Meskipun Mhm. pilkada 2018 memenangkan Ridwan Kamil dan UU Rujhanul Ulum pada Mhm. saat itu. Nah, akan tetapi memang kalau kita melihat bagaimana hari ini di Provinsi Jawa Barat, Deddy Mulyadi memang sangat sulit gitu ya untuk dikalahkan dengan oleh kandidat-kandidat lainnya. Tetapi tadi celah-celah potensi-potensi beberapa kemungkinan-kemungkinan di last minute itu tidak bisa menutup mata Mbak Patresia gitu ya. Karena kemudian kita melihat bahwa bisa jadi memang dengan kehadiran Ilham Habibie gitu ya, yang dimana mungkin dengan pemilih yang intelektual ke atas gitu ya, secara pendidikan gitu, itu lebih menyukai kepada kandidat ya nomor 3 ini gitu Mhm. ya. Meskipun tadi lagi-lagi sebetulnya Deddy Mulyadi karena sudah membangun investasi politik dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditambahkan kita tuh Persib banget ya Mas Bawono ya, Viking gitu Mas Bawono. Jadi dengan adanya Pak Erwan ini saya kira memang melengkapi dari popularitas, elektabilitas, dan kelemahan dari Deddy Mulyadi, sehingga Viking-Viking ini juga mengarah kepada pasangan calon Deddy Mulyadi dan Erwan, Mhm. Oke. Mbak Patricia. Mas Wono, keunggulan paslon Deddy Erwan ini konsisten di semua demografi tidak, Mas? Iya, kalau kita lihat dari temuan survei kita kali ini gitu ya, hampir di seluruh kelompok demografi pemilih, pasangan, calon, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan itu, unggul dibanding ketiga Mhm. pasangan calon lain, Mbak Patricia ya.
baik di kelompok pemilih di Gen Z, milenial, generasi X atau generasi yang lebih tua gitu ya. Pun juga dengan keunggulan dari segi gender, pendidikan maupun pekerjaan. Nah, memang tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Neni tadi soal adanya potensi kejutan dari Partai Keadilan Sejahtera ya. Memang kalau kita lihat kan misalnya di 2018 ya, itu kan termasuk ada yang mengejutkan dari pasangan calon Sudrajat ketika itu dengan Ahmad Saiku yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra. Mm-mm. Seperti juga tadi Mbak Neni sampaikan di 2008 misalnya Aher Dede Yusuf, Aher Deddy Miswar gitu ya. Nah, tapi kalau kita cermati lebih jauh, memang ada beberapa kondisi yang berubah. Pertama, PKS unggul di 2008 dan 2013 tidak dapat dipungkiri selain karena soliditas pemilih basis konstituen mereka, mereka juga dibantu oleh popularitas dari cawagupnya. Mm-mm. Dede Yusuf adalah seorang artis yang sangat orang semua tahu, termasuk apalagi di Jawa Barat. Pun juga dengan Pak Deddy Mizwar yang menolong Pak Ahmad Heriawan dari menyelamatkan Pak Ahmad Heriawan dari kompetitornya ketika itu Deddy Ya. Yusuf di 2013 gitu ya. Dan di 2018 Pak Sudrajat yang bisa dibilang dalam berbagai survei selalu menempati posisi ketiga di bawahnya Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Mulyadi ketika itu, tetapi di hasil akhir ada di posisi kedua setelah Ridwan Kamil, Uruzanul Ulum. Tapi kondisi 2018 itu agak berbeda dengan sekarang. Kenapa? Karena ketika itu pasangan Sudrajat Ahmad Saiku yang diusung oleh Partai Gerindra PKS saat itu juga masih menjadi bagian gitu ya, katakanlah satu kelompok, satu ekosistem dengan pemilih Prabowo Subianto. Dan kita ingat ketika menjelang 2018 itu ada momen di mana Ya. di panggung debat Pak Sudrajat dan Pak Ahmad Saiku Mhm. membentangkan kaos 2019 ganti presiden. Oke. Nah, jadi ada momen-momen Oke. yang kemudian menyatu dan membuat suara mereka kemudian naik gitu ya, naik Baik. secara mengejutkan di detik-detik akhir Pilgub 2018. Tapi sekarang Oke. kondisinya berbeda. Pak Deddy Mulyadi satu kelompok sekarang menjadi bagian dari Pak Prabowo Subianto, Partai Oke. Gerindra. Baik. Nah, saya kira itu semakin menyulitkan bagi tiga pasangan calon lain, terutama Ahmad Saiku, Ilham Akbar Habibie, Oke. untuk bisa katakanlah mengalahkan Deddy Mulyadi Arwah Baik. Setiawan di sisa kurang 7 hari.